Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom, selamat malam semua. Apa temanya? Tadi Samuel. Bukan, judul panjangnya. Bahasa Samuel. True friendship. True friendship, persahabatan yang sejati. Oh iya, silakan. Terusin dulu. Jangan. Gembala harus ingat. Aja nggak suruh masuk. Oh iya, yang di rumah, kami sekarang sedang di Singapura, di rumah keluarga Pak Santoso, orang hebat. Dari kumpulan kami ini Pak Santoso itu semua. Nah itu sama Ibu Vanessa itu istrinya. Iya mereka kenal. Ya kami dari gereja City Church apa ya? City Church ya. Dan ini khusus hari ini Women in Christ, tapi ada bapak-bapak juga. Ada 4, satu dalam sana, satu di situ, satu di rumah, satu saya. Kita nunggu Bu Gembala di dalam. Satu lagi. Mana Bu Gembala ini? Saya lihat Bu Gembala kemana Lagi itu ada tamu. Ada urusan dokumentasi. Oh, kan. Sudah. Aja masuk. Bu, kenapa pintu-pintu? Halo. Loh. Ya beginilah keadaan rumah Singapura. Iya. Puji Tuhan punya rumah. Kalau nggak punya rumah, maaf ya tunggu sebentar Ibu Gembala belum masuk. True friendship, persahabatan yang sejati. Oke, tunggu. Ada Grace. Oh ada. Belum. Kenapa? Kita belajar. Apa itu persahabatan sejati? Saya percaya semua kita dalam hidup pasti punya sahabat. Amin. Amin. Nah, apa itu persahabatan sejati? Maka sebelum kita bicara yang sejati, kita bicara persahabatan palsu. Betul? Alkitab ini luar biasa, katakan amin. Amin. Dia mengajar kita hal yang luar biasa. Mari kita buka dulu Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Ayo. Kamu ambil kursi aja di situ. Pada 15 ayat 15. ayat 15. Ya, true friendship, persahabatan yang sejati. Nah, sebelum kita bicara yang sejati, kita bicara yang palsu dulu. Karena dalam fakta hidup lebih banyak yang sejati atau yang palsu dalam hidup ini. Nah, itu masalahnya. Nanti bahkan kita akan melihat satu-satunya penyebab pernikahan rusak karena ada kepalsuan di antara dua orang itu. Betul tidak? Enggak ada yang sejati. Oke? Nah, ada rekaman? Enggak langsung. Maaf yang lihat kuning-kuning tadi namanya Inggris baru masuk. Ada yang ngambang Enggak apa-apa. Ayo masuk sini. Cepat Kurang hijau. Hati-hati ada itu. Tutup. Ya, Ada lagi. ya, hai. Sini. Awas ya ada rekaman. Ya, benar dulu. Ya, situ. Ya. Yohanes 15 ayat 15. Ya. Ya, sambil kita nunggu. Hari ini kita berkumpul untuk belajar, ya. Persahabatan sejati, true friendship. Oke. Nah, sebelum kita bicara tentang persahabatan sejati, kita bersyukur kepada Bapa di surga bahwa Alkitab ini ngajar kita genuine, kayak murni, nggak ada kepalsuan. Nah, di dalam fakta persahabatan lebih banyak yang palsu, bukan? Iya. Hai di depan, tapi dalam hatinya ada sesuatu yang lain. Iya. Nah, ini juga yang menyebabkan rumah tangga retak, pernikahan hancur karena ada kepalsuan di antara dua orang itu. Oke? Nah, sekarang kita lihat Yohanes 15 ayat 15. Inilah standar persahabatan yang sejati. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Ya, stop dulu. Perhatikan. Tetapi ayat 15 Yohanes 15. Tetapi aku menyebut kamu apa? Sahabat. Suara pelan-pelan. Setelah itu ada satu kata apa?
Nah, stop. Karena ini penyebabnya mengapa Tuhan Yesus nggak nyebut kita lagi hamba tapi sahabat. Karena penting. 1, 2, 3. Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara catat. Saya bersyukur dengan tema ini. Waktu Ibu Gembala memberi tema ini, saya merenung, Papa, kita harus mulai dari mana bicara yang sejati. Ternyata ayat ini. Coba nanti cek yang sering dengar khotbah saya belum pernah khotbah ini, baru hari ini. Karena tema diberikan Ibu Gembala. Kenapa? Iya. Saya bawa banyak Oke, bagus. Nah, dengarkan ini. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Aku menyebut kamu sahabat karena saya mau beri satu kata, satu kalimat. Coba renungkan. Karena berarti antara Tuhan Yesus dengan kita ada rahasia nggak? Tidak ada. Ini yang penting. Persahabatan yang palsu karena orang-orang yang bersahabat itu menyembunyikan sesuatu di hidupnya. Hebat nggak ayat ini? Tidak ada buku yang pernah menulis tentang the true friendship, tentang persahabatan yang murni yang sejati. Kalau nggak ada rahasia, itu, saudara, sesuatu yang kita tutupi itu menghalangi yang lain. Iya, Nah, itu kita lanjut dulu. Kejadian 2:25. Keren, saudara. Terima kasih Bu Gembala diberi tema yang luar biasa. Amin. Ini hebat sekali. Ayo kita lihat Kejadian 2 ayat 25. Ayat 25. Ya. 1, 2, 3. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Banyak gereja Pekanbaru hamba Tuhan sampai hari ini belum tahu secara detail tentang ayat yang singkat ini. Saya pertama belajar ayat ini, saya pikir bicara masalah seks karena telanjang. Ternyata tidak. Yang namanya suami istri tidak boleh ada yang dirahasiakan di antara dua orang. Harus telanjang. Coba renungkan, apa yang terjadi kalau dua orang bersahabat? Ya harusnya lebih ya, tapi saya ambil contoh suami istri. Apa yang terjadi bagi dua orang yang bersahabat suami istri nutupi sesuatu? Ayo terjadi apa? Curiga. Nah, segala sesuatu yang ditutupi, yang pertama muncul itu asumsi. Jangan-jangan, mungkin iya, mungkin tidak. Saudara tolong, menurut hukum surga, suami istri tidak perlu ngurus surat cerai ke pengadilan, bayar pengacara nggak perlu. Kalau dua orang itu mulai saling curiga, di mata Tuhan pernikahan itu sudah cerai. Berarti nggak murni, betul nggak ada yang ditutupi. Ini penting. Tolong yang di rumah juga perhatikan. 99,sekian% penyebab ributnya rumah tangga retaknya karena ada yang ditutupi. Suami merasa istri nggak boleh tahu sesuatu, istri merasa sekolahnya suami juga begitu, istri jangan tahu sesuatu. Retak. Maka itu kalau saya konseling pranikah, ayat ini selalu saya dulukan. Kamu harus jujur, sebelum menikah kamu pernah pacaran dengan berapa orang? Jujur. Terus ada nggak pesan-pesan rahasia dari papa mama kalian? Ada nggak orang tua pesan dulu? Nah, jadi kalau menikah ya kamu harus begini. Ada nggak? Nah, biasanya orang tua yang pesan sesuatu ke anaknya itu yang kaya. Karena bicara masalah harta. Maka itu kalau saya konseling pranikah, orang tua pun saya libatkan. Salah satu pertanyaan klasik saya adalah, Ibu, Bapak, nanti waktu anak-anak menikah, sebagai orang tua kasih sesuatu enggak? Oh iya, karena itu anak kami. Pertanyaan saya kedua, itu untuk dia atau untuk mereka? Ini penting. Nah, kalau jawabnya untuk dia, saya kan ngomong pada anaknya, papa mamamu akan kasih sesuatu, tapi bukan untuk kalian, tapi untuk kamu saja. Terima dengan ucapan terima kasih, tapi titipkan kembali.
jangan kamu pegang. Kira-kira kenapa? Kenapa? Punya saya. Curiga. Pasti mama papa kan ngajak masih utuh nggak? Kok kurang kenapa? Loh, wajar toh? Itu wajar, bukan hal yang aneh. Maka itu hanya Tuhan Yesus satu-satunya orang di dunia yang pernah berkata, sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Itu loh, saudara. Jadi nomor satu, ya nomor satu yang membuat retaknya pernikahan itu duit. Ya. Maaf, saya harus ngomong. Tidak sedikit orang-orang Tionghoa yang nikahkan anaknya. Di pintu masuk resepsi ada 2 meja. Iya. Isi angpau. Ini untuk meja laki, ini untuk meja perempuan. Iya. Itu jahat. Saya nganjurkan pada semua anak Tuhan, kalau kamu diundang menikah seperti itu, jangan masuk. Kalau kamu masuk berarti menyetujui perceraian sebelum mereka menikah. Loh, kan dari awal belum menikah sudah dibilang pisah harta. Ayo, satu-satunya tujuan orang tua minta anak mereka kalau menikah pisah harta itu apa? Satu-satunya alasan. Ayo, alasannya bukan supaya nanti kalau cerai nggak repot. Iya. Loh, betul tidak? Itu alasan utama loh. Iya. Nah kan kurang ajar orang tua seperti ini. Anak belum menikah kok disiapkan perceraiannya. Ya kok usah dikawinkan dong. Iya. Loh, betul tidak, saudara? Ini harus, apalagi orang Tionghoa. Maaf ya, hanya ada 2 suku yang paling kurang ajar, Tionghoa dan Batak. Ini 2 suku ini kurang ajar ini soal harta. Sudah diributin sebelum menikah. Heran sekali. Kalau sampai ada orang tua pesan kepada saya, karena saya akan memberkati pernikahan anak mereka, tolong Pak Pendeta bisa langsung katakan pernikahan. Ibu Bapak harus bertobat. Jangan tertawa masuk ke situ kamu. Ada dekat situ ya. Nanti yang dengar bingung apa ya? Ayo kita serius dengarkan ini ya. Ini penting. Maka itu Tuhan Yesus berkata jelas. Kenapa aku sebut kamu sahabat mulai hari ini? Karena aku nggak ada yang aku rahasiakan kepadamu. Segala sesuatu yang telah aku dengar dari Papaku, aku sudah memberitahukan kepadamu. Segala sesuatu. Coba saya berikan fakta ini. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara, maksudnya di rumah maupun di sini, pernah kursus masak, pernah kursus menjahit, kursus apa. Mau bayar semahal apapun juga. Mungkin tidak gurunya memberi semua ilmunya. Enggak. Kenapa? Takut ditiru. Saya. Berarti antara kita dengan Tuhan Yesus apa lebih sombong? Nah itu ternyata dalam hidup kita ini masih banyak rahasia. Hebat firman. True friendship, persahabatan sejati. Kalau kita terbuka, nggak usah takut orang tahu apa. Karena tahun 85 1 Agustus itu pertama kali saya tinggal di rumah sendiri, keluar dari keluarga saya, dari orang tua, dari kakak saya. Waktu saya tinggal di rumah kakak saya. Nah saya itu pelayanan dari tahun 72. Tapi dapat berkat, ada seorang yang rumahnya besar nggak dipakai, saya suruh pakai sampai rumah itu laku, baru saya boleh keluar. Waktu saya belum menikah. Nah saya itu dari dulu sudah punya prinsip terbuka. Hidup yang terbuka itu enak, saudara. Betul nggak capek. Iya. Betul? Nggak capek, relax, lega. Nah, saya ajari mereka, kami tinggal 13 orang satu rumah, 3 kamar besar. Walaupun saya sebagai pimpinan, saya nggak ambil kamar sendiri. Di kamar saya buat tempat tidur di bawah semua. Jadi bisa 8 orang, sambil yang paling tengah. Saya ingin mereka belajar dari hidup saya. Dari cara saya makan, cara saya melipat baju, cara saya mengerjakan apa saja. Ada tamu, saya terima tamu, mereka lihat. Bahkan saya membuat peraturan sampai hari ini. Kalau kita satu rumah ada almari, ya yang nggak bisa ngikutin, nggak usah ngikutin nggak apa-apa. Saya sangat radikal dalam maksud itu. Sampai hari ini semua rumah yang kami tempati tidak berkunci almari. Terbuka, kamar juga terbuka. Jadi kalau kami pergi meninggalkan Nabire, suami istri itu pun kamar nggak kami kunci, almari pun nggak kami kunci. Semua orang punya hak untuk melihat isinya apa. Terbuka.
Percaya nggak kalau kita jujur, terbuka, itu setan nggak bisa diam di situ. Kenapa? Semua dibuka jadi terang. Kalau ada nuri ki. Nggak apa-apa, beli lagi. Di rumah itu nggak ada barang berharga. Sungguh, apalagi istri saya nggak mau punya apa-apa. Emas satu-satunya dia miliki itu cuma cincin kamu. Dipakai. Jadi kami nggak takut kehilangan barang. Di rumah siapa aja mau ambil silakan ambil. Kami yang bisa kehilangan tapi nggak pusing. Bisa beli lagi kok. Bukan kami sombong, tidak. Sederhana sekali hidup. Apalagi istri saya itu nggak suka perabotan-perabotan. Ruang tamu kami itu belum. Meja satu aja nggak ada, kursi nggak ada. Kalau ada tamu, pakai tikar kami. Istri saya senang bersih. Di kamar kami cuma ada satu tempat tidur, itu pun tinggi. Nah, terus kakinya pat ini kosong supaya nyapunya gampang. Jadi macam-macam itu. Di ruang tengah cuma ada meja makan. Kursi makan pun tidak ada. Duduk di lantai. Enak. Tamu pulang dilipat lagi beres. Serius. Begitu kami nggak takut kehilangan barang apa. Saya ulang. Segala sesuatu yang dibuka itu pasti terang. Segala sesuatu yang ditutupi, segala sesuatu entah apa saja tertutup. Seminggu kita nggak angkat, ada apa di bawah itu? Kotoran-kotoran dalam hidup selalu sembunyi di tempat yang tertutup. Saya cukup radikal. Kalau istri saya nggak ikut dalam pelayanan, lalu pihak yang undang pinjamkan hotel, misalnya nyewakan hotel, saya akan tanya, itu muat untuk berapa orang? Kalau untuk 2 orang ya saya minta pada panitia carikan 1 orang muda di gereja nemani. Itu banyak panitia bingung. Kan bapak belum kenal, nggak apa-apa. Asal dia orang bukan orang-orangan saya mau. Serius. Kalau tempatnya 3, mau 3 ya udah. Ini sekarang kami nginep 3 orang 1 kamar. Sampai tadi malam jatuh melundung. Yang bedanya besar. Kamu tahu malam ribut. Kenapa kamu jatuh? Harusnya itu di sini. Cuma karena kemarin taksinya susah karena bawa baby dan terus ikut di sana. Dan katanya nggak tahu malam ini mau pindah saya juga nggak tahu. Jadi nggak ada masalah. Terbuka itu enak. Orang yang punya rahasia ditutupi, hidupnya itu jadi aneh. Selalu curiga. Saya coba ini enak. Nah begitu pula suami istri dalam satu rumah. Coba bayangkan, satu rumah saling mencurigai. Ini kan detektif dua-duanya. Betul tidak? Aneh. Maka itu kejadian 2:25. Persahabatan yang sejati. Kalau kita berani terbuka dengan siapa saja. Relax hidup begitu. Enak hidup kayak begitu. Ngeri ya? Yang ngeri siapa? Setan. Betul nggak? Buat setan ngeri. Karena mereka nggak punya tempat untuk sembunyi. Ini kebenaran kita harus maaf kalau saya pakai kalimat ini. Semua kita pasti percaya kalimat ini. Hidup di dunia ini banyak kepalsuan. Yes. Nah, itu yang merusak. Itu yang merusak. Ayo mulai hari ini nggak usah takut orang tahu apa tentang kita. Justru bagus. Betul tidak? Lega hidup kayak begitu. Lagi sekali belajar dari Tuhan Yesus yang tidak takut rahasia hidupnya diketahui orang. Aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu tentang segala sesuatu yang didengar dari Bapa. Itu keren sekali. Transparan. Ngerti kata ibu ya? Kalau kita transparan, nggak ada yang kotor bisa disembunyikan. Kelihatan semua. Yo, Filipi pasal 2. Mulai ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Inilah persahabatan yang sejati. Dalam tema yang diberikan gereja kepada kita tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Betul? 2 orang ini luar biasa akrabnya. Pokoknya 2 orang itu nggak ada rahasia. Betapa sayang Yonatan kepada Daud, betapa sayang Daud kepada Yonatan. Sampai Saul marah. Ya toh. Apa-apaan kamu? Tapi itulah fakta. Udah, judulnya apa? Filipi 2 ayat 1. Sehat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Nah, ini the true friendship. Nasihat
untuk merendahkan diri seperti seperti Kristus dalam persatuan, dalam persahabatan. Kata kalimat pertama apa? 1, 2, 3. Sebab Jadi karena jalan Kristus nah, stop. Ini kunci persahabatan sejati. Ada nasihat. Apa lawan katanya nasihat? Itu kan hinaan. Hampir betul yang umum. Gosip, ngomong di belakang. Nasihat itu ngomong di depan. Betul tidak? Nah, orang yang berani dinasihati dan orang yang suka menasihati, berarti dia itu terbuka. Betul enggak? Enggak ada apa-apa yang kusembunyikan. Maaf saudara, tidak sedikit teman-teman saya pendeta itu jaim, tau kata jaim. Enggak bisa apa ada. Jaim itu jaga image. Apa ya? Gimana? Cumbunya itu. Apa ya? jaga pura baik. Ya ada sesuatu yang tutupi lah. Contoh gini ya. Jaga image memang ya udah. Supaya kelihatan tetap dia orang baik. Padahal enggak baik tidak. Oke. Munafik ya. Ada berapa teman saya pendeta sampai situ ngomong. Maafin ya. Bukan, jangan tunjuk siapa awas. Ataupun diam saja. Ini cuma ngomong. Ada nggak pendeta begitu naik mimbar? Apa ini? Tapi kan di jemaatnya nakal ini. Di depan ini Pak. Nah, gini, ada berapa teman saya pendeta sama sinting saya ngomong. Begitu naik mimbar suaranya gede-gede. Ada nggak? Ada pernah tahu nggak? Puji Tuhan nggak pernah tahu. Kan saya tanya kenapa sih begitu? Supaya kelihatan berwibawa. Ngawur. Suara digede-gedein. Pernah dengar ada contoh begitu? Nah, untuk apa? Saudara, belajarlah untuk terbuka pada yang lain. Kalau kita terbuka, betul hidup itu indah, ringan. Nggak ada yang kita sembunyikan apa-apa. Oke? Kita lanjut sekarang. Yang kedua, sebab dan bersada penghiburan kasih. Terus yang ketiga, ada persekutuan doa. persekutuan roh. Jadi ikatannya itu roh. Kalau ikatan fisik itu suami istri, ikatan jiwa itu sahabat. Ini roh dengan Tuhan. Apa? Terus ada apa lagi? Ada kasih mesra. Terus belas kasihan. Ada apa lagi? Udah. Nah, itu di dalam Kristus. Persahabatan yang sejati, dengar kalimat ini, tidak akan ngomongin temannya di belakang. Hebat gak? Maka itu ada nasihat. Nah, untuk nasihat harus dicatat, diperiksa motivasinya nasihat. Ada orang motivasi nasihat karena jengkel. Betul tidak? Oh, itu pasti nyakitin orang. Kalau motivasinya jengkel. Tapi kalau nasihat itu motivasinya kasih, ingin membangun, supaya kamu itu nggak salah. Sepedes apa kita ngomong, orang itu nggak rasa sakit. Karena nasihat yang didasari kasih mesra, persekutuan roh, dan semua tadi itu menyembuhkan orang. Hebat sekali Tuhan kita. Amin. Begitu ayo, begitu kepada anak-anak. Kita orang tua, belajar terbuka, belajar jujur, supaya anak-anak tahu. Sehingga anak itu nggak mereka-reka. Kenapa ya mama gitu ya? Kok aku begitu ya? Kenapa? Capek loh anak-anak yang begitu. Betul nggak? Kita satu rumah. Oke? Ayat berapa sekarang? 3. Ayat 2. Oke? Ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Nah, sebentar. Sempurnakanlah sukacitaku. Dengan apa nanti kita bahas? Persahabatan yang sejati, true friendship, selalu saling membuat temannya bersukacita. Betul tidak, saudara? Maka itu kalau kita sudah bersahabat seperti itu, kangen. Nggak datang lama kok nggak ada, nggak enak. Sukacitanya kurang. Inilah persahabatan yang sejati. Persahabatan sejati itu kalau nggak ada dicari kemana ya. Begitu datang, aduh suasana berubah. Entah? Tapi ada orang yang minggir penyakit datang. Ada nggak seperti itu? Karena kepura-puraan. Bahagia banget. Bahagia banget, enak amat. Bahagia itu. Jematin berjuang lagi. Ya, nah jadi terbuka itu indah.
Terus apa lagi? Hendaklah Hendaklah kamu sehati sehati sepikir. Benar. Sukacita kita makin penuh, sukacita kita makin lengkap kalau dalam persahabatan itu sehati dan sepikir. Coba renungkan apa yang terjadi dalam sebuah pernikahan. Suami ke kiri, istri ke kanan. Anak-anak bingung mau kemana. Betul nggak? Nggak sehati, nggak sepikir. Di dalam gereja pun nggak sedikit kepalsuan itu terjadi. Orang-orang yang punya motivasi. Tadi siang saya dapat telepon dari seseorang. Ada seorang hebat, ya pemusik hebat, pemimpin bujana pada satu gereja besar di Surabaya. Tentu pindah ke Jakarta, di gereja besar juga. Nah, terus diskusi dengan saya. Kita nggak bisa nyalakan. Itu pasti motivasi. Ya tapi dia harus tahu dong. Dia itu termasuk salah satu pendiri gereja yang dia tinggalkan. Itu urusan dia. Saya beritahu yang ngajak saya telepon, dengar ya, kita pun harus selalu memeriksa diri kita. Melayani tentu karena apa? Jadi kalau kita mendengar ada saudara kita seperti itu, langsung refleksikan, aku gitu nggak ya kira-kira? Betul, supaya kita bisa belajar. Dan itu ada kenyataannya. Maka itu tidak harus orang yang melayani Tuhan kelihatan hebat, belum tentu. Ingat saudara, satu-satunya tempat di hidup kita, satu-satunya bagian di hidup kita yang sangat rahasia itu cuma hati. Nggak ada yang lain yang bisa dirahasiakan kecuali hati. Orang bisa baca pikiran orang, orang bisa baca body language, orang bisa baca mata orang. Dia itu apa? Betul? Tapi hati sangat rahasia. Berapa lama pun suami istri itu menikah, kalau nggak jujur masing-masing, maka istri nggak akan tahu isi hati suami, suami nggak akan tahu isi hati istri. Ini paling rahasia. Maka itu kenapa di dunia nggak ada hakim yang adil. Kalau hakim disebut adil, dia bisa baca hati terdakwa. Begitu keren. Kalau semua hakim diberi otoritas bisa baca hati terdakwa, semua pengadilan dunia cuma sekali selesai. Karena terbongkar semua motivasi orang itu. Nah, maka itu lewat Filipi 2 ini tentu mengajar kita jujur. Sukacita kita harus sempurna. Kalau sehati sepikir. 2 orang atau lebih nggak akan sehati sepikir kalau nggak punya tujuan yang sama. Betul nggak? Jadi suami istri pun belum tentu punya tujuan yang sama. Khususnya masalah duit. Ngeri sekali. Kita cek untuk itu. Lanjut, apa lagi? dalam satu kasih. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat berapa sekarang ini? 3. Terus ayat 4. Sekarang 3. Terus? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Nah, stop. Satu-satu dulu. Persahabatan yang sejati tidak ada motivasi tersembunyi untuk cari keuntungan dari yang lain. Keren nggak ayat ini? Nggak ada. Coba ulang lagi kalimat itu. Dengan tidak mencari kepentingan Sendiri nggak ada. Tapi atau puji-pujian sia-sia. Kemarin siang kita belajar soal kita dipuji Tuhan atau dipuji manusia. Nggak usah cari puji-pujian yang sia-sia, yang nggak penting. Terus? sebaliknya Dengan hendaklah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bayangkan kalau dalam pernikahan masing-masing suami istri menggenapi ini, selalu melihat orang lain lebih hebat dari diriku. Aman rumah tangga itu, nggak ada iri hati, betul? Karena motivasinya jelas. Apalagi? dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dalam true friendship selalu mengutamakan kepentingan orang lain dulu, baru dirinya. Ini luar biasa. Dalam alam, ya, siapa dengar ada hukum dalam biologi khususnya, simbiose mutualistis. Ya, ternyata Papa itu menciptakan sebuah bentuk true friendship itu dalam istilah biologi, simbiose mutualistis. Contoh, kalau dulu kita di desa-desa di Jawa atau di Indonesia lihat
ada sapi, ada kerbau, yang sedang di sawah, pasti ada burung di atasnya. Ngapain burung-burung itu? Siapa tahu? Makan kutu. Heran sekali. Kutunya si sapi atau kerbau itu. Jadi saling nolong. Nah, kalau sering lihat National Geographic, lihat banyak ikan-ikan besar di laut, ada ikan-ikan kecil yang nempel. Betul nggak? Nah, itu makan jamur-jamurnya. Simbiosis mutualistis antara kupu-kupu dengan bunga. Seharusnya bunganya rugi karena nektarnya dimakan. Tapi bunga itu justru butuh kupu untuk menyerbukan supaya jadi buah. Nah, true friendship adalah saling menguntungkan, tidak mencari kepentingannya sendiri. Ini luar biasa. Kenapa? Win-win. Iya. Tuhan tuh maunya kita seperti itu. Jangan kita jadi benalu. Jadi lawan katanya simbiosis mutualistis adalah benalu, parasit. Itu merusak dan merugikan dalam hidup. Percayalah, kalau kita berani terbuka seperti itu, setan gak ada tempat untuk sembunyi di hidup kita. Katakan amin. Kalau kita terbuka. Nah, ayat 5 itu dahsyat. Filipi 2 ayat 5 itu. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Nah, stop dulu. Kata kuncinya pada kata bersama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Nah, kalau bersama lebih dari satu orang dong. Itu namanya persahabatan. Itu namanya keluarga. Itu namanya persaudaraan, friendship. Apa yang harus kita pakai? Ulangi. Hendaklah 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang dapat berjalan dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Simple. Hidup bersama. Cuma ada 2 yang harus kita pakai yang ada dalam hidup Tuhan Yesus. Pikiran dan perasaannya. Jadi untuk punya persahabatan yang sejati, nggak cuma belajar dari Yonatan dan Daud, tapi cara Tuhan Yesus menghadapi 12 murid. Coba, dia doa semalam-malaman, itu Lukas 6. Hanya untuk milih 12 orang. Terusnya kelamaan, bukan semalam-malaman, cuma milih 12 orang. Apalagi dia itu Tuhan. Ini loh yang perlu kita tanya. Jujur, sebetulnya buat Tuhan Yesus milih orang 12 itu susah atau mudah? Udah Maha tahu. Tapi kenapa dia doa semalam-malaman? Itu Lukas 6. Nanti di rumah baca. Itu pun istilah Surabaya, merucut satu enggak. Merucut itu apa ya? Bukan lepas ya, gagal satu. Kok masuk yang satu ini loh? Yaitu Yudas. Ayo, berani berkata Yesus salah doa? Nggak berani. Lah kok bisa? Kalau kita nggak berkata dia salah doa, lah kok bisa masuk? Diizinkan terjadi. Iya. Saudara ingat, dalam persahabatan selalu ada orang yang Tuhan izinkan yang nggak murni. Yudas itu nggak murni, karena ada latar belakang duit. Nah, itulah fakta dalam hidup. Satu-satunya hal yang banyak orang rahasiakan itu uangnya. Betul tidak? Betul. Uangnya. Apa? Siapa bisa jawab? Apa alasannya uangnya kok dirahasiakan? Takut diminta. Takut diutangin. Aku pengen diminta. Jangan minta utang. Bukan cuma itu, kan itu rahasia. Maka itu kita harus jujur pada diri sendiri. Iblis selalu sembunyi di tempat yang tertutup. Udah itu aja. Maka itu persahabatan jadi rusak, nggak genuine, nggak true lagi kalau ada yang dirahasiakan. Nggak simbiosis mutualistis, tapi mulai cari keuntungan yang tersembunyi. Nah, jadi sederhana. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh, memakai, menggunakan pikiran dan perasaan yang Yesus miliki. Jadi gampang ya belajar dari Tuhan Yesus. Betul? Walaupun dia tahu ada pengkhianat satu. Ya. Ini yang luar biasa. Tuhan terima kasih.
Ajari kami seperti itu. Apa? Dia bedakan kasihnya nggak antara Yudas, Petrus, semuanya. Itu yang luar biasa. Hebat kan? Padahal dia tahu ini pengkhianat. Sama kasihnya. Kalau kita ini loh saudara, ini yang dimiliki cara berpikir dan cara Yesus merasa. Sama kasihnya, dia nggak bedakan. Saya tanya, jawabnya saya laras. Apa yang sudah tertulis di Alkitab, kita bisa lakukan nggak? Kalau sama jawab. Bisa. Iya. Bisa kok berat. Bisa. 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 Tetapi. Bisa. Tapi Bisa. kita dikuatkan. Doakan ya. Apa? Pray for me. Aduh, saudara luar biasa. Jadi mulai hari ini satu-satunya kiblat, satu-satunya model, satu-satunya arah, the true friendship belajar dari Tuhan Yesus. Oke. Dia tahu nggak Thomas saya begitu modelnya? Tahu. Tapi tetap dia kasihnya saya. Petrus, Yohanes, enggak loh. Jangan anggap yang harus menurut penuh kasih. Jangan. Satu kali saya lupa di pasal berapa, Tuhan Yesus ditanya, guru, boleh nggak aku minta api dari langit? Paling dengar kisah itu, Tuhan Yesus tanya, untuk apa Nas? Aku mau bakar 50 orang Samaria. Wih, Yesus kaget. Kapan ada pelajaran bakar orang? Bayangkan, sesadis itu Yohanes. Tapi Tuhan Yesus tetap sama cara mengasihi. Petrus, masih ingat saya pernah ngomong di gereja berapa kali dia nyangkal? 7. Nah, wih pintar semua masih ingat. Kalau saya tes satu lupa awas. Tahu ngomongnya doang. Tahu namanya oke Japuni. Aja. 7 loh, Petrus nyangkal 7 kali. Begitu bertemu pertama kali dengan Tuhan Yesus, saya nangis. Hai Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Kalau Yesus model kita apa yang orang kayak begini? Setelah 7 kali nyangkal, pernah ketemu, ada kita iketin dengan baju kita. Kok bisa dia tanya adakah engkau mengasihi aku? Itu hantaman yang luar biasa. Betul. Bahkan kalau sudah baca baik-baik, disiapin makanan loh pagi itu. Tuhan Yesus siapin sarapan, betul nggak? Yohanes 21, nanti pulang baca di rumah. Ayo semua kita, the true friendship, persahabatan sejati, semua belajar dari hidup Tuhan Yesus. Kode, ini Ya. yang di Samuel itu juga karena yang sangat kan antara Daud kan? dua sahabat itu kan Daud kan diusir, Daud kan ketakutan sama Saul, dia Ya. lari ketakutan. Tapi Yonatan itu tetap setia mendampingi, menyembunyikan malah dan dia berpihak kepada kebenaran, Ya. bukan kepada papanya sendiri, kan? Nah di dunia ini seringkali saya sudah umur sekian ini saya tuh mengalami Tuhan memberikan saya anugerah tuh ada teman-teman itu ketika kita bagus semuanya enak kita bagus datang mendekat. Iya. Nah tapi saat kita susah Ya. itu belum tentu gitu. Oke. Nah rupanya saya true friendship ini seperti Yonatan ketika Daud kesusahan pun Ya, tetap dia tetap luar biasa. ditemani. Nah, berapa orang di dunia ini yang waktu jaya-jaya dia punya pengikut. Begitu dia jatuh, Ditinggal. nah beberapa orang tinggalkan dia. Ya. Tapi yang stay, bahkan Daud pun pernah lari dari Absalom. Dia pernah lari. Waktu dia lari itu kan dia sampai nggak pakai sandal, dilempari batu sama Simei itu. Ya. Karena Absalom kan kejar-kejar dia, tapi dia punya pengikut yang setia mendampingi dia. Tapi beberapa orang tinggalkan Daud ikut Absalom. Iya, betul. Iya. Dikhianati habis-habisan. Nah, kita nanti pulangnya baca yang ini. Nah, ini sisi yang berikut yang kita mau pelajari nanti. Bagaimana membuktikan sahabat sejati itu cuma satu. Ketika kita dalam kesulitan, yang sisa siapa? Itu yang sejati. Maka itu dari awal kita diajar nggak boleh ada yang kita tutup-tutupi dalam persahabatan. Kalau kita nggak ada rahasia lagi sesama sahabat, maka waktu sahabat kita susah nggak akan kita tinggalkan. Itu
itu Tuhan Yesus. Sama. Ketika Yudas mengkhianati, Petrus menyangkal. Coba renung. Tidak ada perbedaan perlakuan. Maaf ya, kalau saya pakai kalimat ini. Menurut saudara, dosa Petrus atau dosa Yudas yang lebih besar? Petrus. Nah, dosa Petrus. Masalahnya, maaf, kalau nggak ada Yudas, siapanya lewat Tuhan Yesus? Ya. Dan kenapa Petrus diampuni dan dia jadi orang hebat, Yudas mati? Nah, itu pilihan. Itu pilihan. Ya. Dan itulah bukti mana true friendship, Petrus atau Yudas. Kalau kita melihat fakta ini. Terima kasih untuk Bu Gembala mengingatkan kita akan hal ini. Kita sih memang tidak berharap untuk siapa sih sahabatku yang paling baik, tunggu aku bangkrut dulu terus susun dulu, jangan gitu. Maksudnya betul tidak? Tapi mulai hari ini kita harus belajar satu dengan yang lain. Memang sulit, itu dunia. Lagi enak teman banyak, wajar. Lagi susah, lari. Alasannya satu, takut dimintain tolong, bantu. Wajar, itu manusia. Tapi Tuhan cari yang sejati. Kalau sampai Tuhan Yesus menyebut kita sahabatnya, maka itu ujian yang paling menentukan dalam hidup kita untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Sesuatu kita dalam kesusahan, waktu kita terjepit, waktu kita dikencet dan sebagainya. Percaya nggak? Yesus tetap sahabat kita. Amin. Ya sudah. Itu yang Tuhan mau atas hidup kita. Belajar seperti Yonatan dan Daud. Betul. Dua orang ini luar biasa. Maaf, kelompok LGBT kurang ajar menggunakan ayat ini. Mereka nuduh Daud dan Yonatan homo. Oh, nggak pernah baca itu. Kurang ajar betul mereka itu. Karena ada kata, kalimat itu salah terjemahan Indonesia. Maka mereka bercium-ciuman, bercumbu. Salah terjemahannya. Ngaco itu. Bukan begitu maksudnya. Oke. Jadi, ayo kita mulai hari ini menjadi murni. Betul? Murni. Sudahlah bersahabat, nggak ada tendensi, nggak ada motivasi, nggak ada tujuan macam-macam. Ya, saling menolong. Namanya teman. Nah, saya ulangi lagi Filipi 2 ayat 5, itu luar biasa. Jadi hidupmu bersama. Kita ini tidak pernah sendiri. Amin. Selalu bersama. Untuk apa saja. Kenapa? Saya PT-PT seorang manusia hebat. Bisa dia nggak butuh orang lain? Nggak bisa. Itu manusia. Maka itu kalau sampai ada orang nggak butuh sahabat, dia orang aneh. Kita aja sudah. Kita perlu. Tapi lagi sekali, motivasi ini harus. Oke. Ibrani 13 ayat 2. Salah satu bentuk persahabatan yang sejati adalah ini. Ibrani 13 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak tahunya telah menjamu malaikat-malaikat. Ya. Paulus dan Petrus itu dua rasul yang paling banyak menulis firman ini di kitab suci. Selalu memberi tumpangan. Ini ada berkali-kali perjanjian baru. Nanti saudara cari sendiri. Saudara ini ternyata luar biasa. Memberi tumpangan itu ada dua tempat. Satu tentang rumah. Betul? Nah, untuk memberi tumpangan di rumah kita tergantung besar kecilnya. Kalau rumah tipe 36 jangan nampung 20 orang. Tidak mau bagaimana nanti. Tapi yang kedua, ini yang saya nangis waktu Tuhan tunjukkan. Ada rumah hati. Betul tidak? Nah, rumah hati kita bisa nampung unlimited. Betul tidak, saudara? Ini yang luar biasa. Waktu Roh Kudus ngajar saya di bilang, Papa terima kasih. Nah, ternyata jawab, mana lebih sulit nampung orang di rumah jasmani atau rumah hati? Hati. Ya, kenapa? Sakit hati. Bukan sakit hati, tapi kenapa? Kenapa menampung orang di rumah hati lebih sulit daripada di rumah? Korban perasaan. Korban perasaan, Sabar. sabar. Itu yang mana?
kitanya. Enggak, yang rumah hati itu rumah jasmani. Iya, betul. Rumah jasmani bisa pura-pura. Ya, misal kita terima tamu, ya ampun, makannya banyak betul, kerjanya jorok sekali misalnya. Terus pamit, makasih ya, kapan balik? Red. Kapan balik? Maaf. Iya benar sekali. Itulah. Tapi kalau nampung di rumah hati nggak bisa. Saudara, ini yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Kalau jujur lihat model kita, Tuhan Yesus itu kerepotan nggak sih nampung kita ini? Ayo kerepotan nggak dia itu? Aduh, betul. Kita nampung 1-2 orang yang jengkelin. Aduh, ini Tuhan Yesus nampung kita yang jengkelin semua begini. Betul, aduh. Kenapa kau? Kebayang. Ya? Maka itu dari rumah kita mulai belajar. Amin. Untuk menjadi sahabat yang sejati. Seringkali, dengar kalimat ini, seringkali dalam tema persahabatan sejati atau the true friendship, jujur, kita lebih menitik beratkan ke orang itu harus baik kepada tanpa kita sadar. Tapi kita lupa kalau kita pun harus buat yang sama pada orang itu. Betul? Ya ini yang sulit. Karena sikap manusia ini egois. Maunya dia yang baik terus ke aku. Sebetulnya wajar, itu namanya manusia. Tapi lagi sekali, dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu memakai pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Waktu dia lihat Yudas begitu, Thomas begitu, Petrus begitu, dia nggak pilih kasih. Itu luar biasa. Jadi ayo kita belajar memberi tumpangan orang di rumah hati kita. Saudara, siapa ngikuti dalam 2 bulan ini di Inggris, London, ada penelusuran DNA. Enggak viral itu di video. Bukan. Jadi ada orang Afghanistan, ada orang Skotlandia, ada seorang apa ditanya, kamu suka nggak? Aku nggak suka darah orang. Setelah dites DNA, ternyata justru yang paling banyak dia punya dari orang yang dia nggak suka. Nah, ini kemarin di Jakarta lagi ribut. Ada yang ngerti nggak berita hari ini viral di sosial media. Jadi seperti Grace Natali, Riri Reza, siapa yang ngarang lagu? Ngarang buat film Laskar Pelangi, Andri Harefa, Irata, semua itu dites termasuk Najwa Shihab. 40%nya dia itu Chinese. Iya kan? Iya. Hari ini lagi viral. Iya. Lagi viral. Tes DNA. Supaya tahu kita itu dari mana asal. Nah, Grace Natali kelihatan Tionghoa, ternyata enggak. 35% dia itu dari Asia Tengah. Bukan Grace Natali. Iya. Itu hari ini lagi viral. Luar biasa. Nah, kenapa saya harus ceritakan ini? Supaya kita itu enggak sombong. Supaya kita enggak sombong. Maka kesimpulan penelitian hari ini ternyata di Indonesia nggak ada orang asli. Bisa disusun beberapa teman yang asli itu monyet. Nah, kalau kita bertanya siapa dulu asli Indonesia, ya monyet. Mereka ada duluan sebelum kita. Seru benar. Nah, kita belajar jangan membeda-bedakan suatu. Salah satu phrase apa ya? Kata-kata iya, dalam bahasa Mandarin sehaija di antara 4 lautan kita ini satu keluarga. Sehaija dan itu betul Haisen dan itu luar biasa. Itu satu keluarga. Nah, semua berasal dari darah Yesus. Ini yang kita harus tahu. Nah, ada orang berdebat, terus dari mana dong kok bisa banyak suku bangsa? Ada, bahkan tidak sedikit ada pendeta berkata, selain Adam pasti ada lagi. Nah, sekarang saya tunjukkan ayatnya. Kisah Rasul 17 ayat 26. Supaya kita itu nggak beda-bedakan orang, supaya kemurnian persahabatan kita, kegenuinan kepersahabatan kita. 17 ayat 26.
nggak bisa membantah ayat ini. Ini luar biasa. Yesaya 17 ayat 26. Sudah? 1, 2, 3. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Ya sudah. Dari satu orang saja. Luar biasa. Ada semua jawabannya, masalah apa saja. Itu loh. Jadi kalau kita sadar asal-usul kita dari satu orang, ngapain kita harus pisah-pisah? Berarti seharusnya kita bisa bersahabat dengan semua orang di dunia. Masalah dari satu. Betul? Enggak ada, jangan bedakan warna. Bersyukur kepada Tuhan dengan dua peristiwa di London dan Jakarta. Hari ini semua orang itu sadar, enggak sombong. Betul tidak? Siapa kita? Maka kita nggak boleh ada yang merasa, oh rasku ini lebih hebat. Siapa bilang? Dunia sudah mencatat orang yang sombong itu namanya Hitler. Betul nggak? Kenapa dia jahat? Karena dia ingin memurnikan ras Arya. Ingat nggak sejarahnya? Dia kan dari suku Arya, yaitu penduduk asal Eropa. Bangsa Arya itu bangsa yang hebat, tinggi besar, pinter, jenius. Memang kalau lihat Eropa. Tapi akhirnya jadi jahat. Dia bunuh orang yang bukan seras dengan dia. Seharusnya kalau Hitler berhasil, maka dengan basmi yang lain juga. Tapi Tuhan luar biasa. Ini yang kita harus lihat, saudara. Bagaimana cara Tuhan bekerja. Saya nggak tahu siapa yang ngikuti hari-hari ini berita. Orang sedang mempersoalkan agama-agama di dunia hari-hari ini. Saya hitung dalam 3 minggu terakhir, mulai pertengahan September, orang mulai mempermasalahkan agama. Kelihatan jeleknya. Dimulai dari yang Islam, kok membunuh Kristen, berapa banyak pendeta yang bunuh diri. Malah dipertanyakan, padahal bukan pendeta-pendeta kerucut, misalnya yang hebat-hebat cuma ribuan. Terus yang di India, Hindu Islam malah dipertanyakan, perang terus loh mereka. Saya ngikutin nggak berapa hari ini, contohnya orang-orang Hindu kan menghormati sapi, Islam kan tidak. Jadi kalau ada orang Islam nonton sapi, apa yang mau dipotong, dibunuh, sapinya dibunuh, orangnya juga. Kejam sekali di India itu. Ini loh, ini enggak ya, hikmat itu agama. Terus lihat, Arab Saudi dan Irak atau Iran, yang mengizinkan perempuan bisa nonton bola. Iran ya. Nah itu jahatnya agama seperti itu. Jadi pelan-pelan Tuhan mulai menunjukkan kebenaran ini. Supaya orang manusia itu nggak dipisah-pisahkan dengan kelompok-kelompok. Kita ini satu. Dan akhirnya doa Yesus tergenapi. Jadikan mereka itu satu. Yohanes 17 tuh. Seperti kita, aku dan Bapa itu satu. Oke, ayat terakhir Yohanes 17 ayat 11 dan 21. Ini sungguh luar biasa, saudara. Yohanes 17 ayat 11 dan 21. Ya. Ini doa Yesus yang terkenal sekali. Dia nggak minta yang lain supaya kita bersatu, bersahabat. Ada? Ayat 11 dulu. 1, 2, 3. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti aku. Ayat 11 ya. Itu luar biasa. Saudara, tiap kali saya baca Yohanes 17, saya itu pasti terlalu menangis. Bayangan begini loh, seorang mama mau meninggal, anaknya banyak, dan mama ini titip ke suaminya, tolong pelihara mereka dalam nama. Begitu. Aku nggak ada lagi di dunia, tapi mereka ini masih ada di dunia. Mereka itu adalah kita. Peliharalah Papa dalam namamu supaya satu. Kan begitu banyak pesan orang tua, kalau mau meninggal tetap kompak ya, walaupun papa mama nggak ada, satu. Sama seperti kita. Nama Papa, bukan nama organisasi, bukan nama gereja ini, gereja itu. 21. Supaya mereka semua menjadi satu, ya. sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita,
supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Tidak ada ayat lain di Alkitab yang memberitahu kapan dunia bisa percaya Yesus. Bukan karena penginjilan itu, karena dunia melihat kita jadi satu, baru mereka bisa percaya. Makanya yang dimusuhi iblis adalah yang nggak disukai iblis adalah persatuan. Selalu membuat kita terpecah belah. Tapi dengan tema hari ini, the true friendship, ayo kita bersahabat. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jangan ada motivasi yang tersembunyi. Kalau persahabatan kita seperti itu, hubungan suami istri seperti itu, dunia ini aman. Nggak ada yang saling cari keuntungan dan merugikan orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Luar biasa. Katakan. Gembala.